Jangan lupa kasih tanda begini. Nah, ini ya. Nah, lebih bagus lagi kalau bapak kasih subbreaker. Apa? Ya, strike. Ya. Jangan kasih begini, bos. Kalau bapak kasih begini, dicari ke malaikat pencabut nyawa. Masa ceramah dikasih begini, tidak enak. Ya. Apalagi akhlak Rasulullah. Itu beliau kalau minum bersama istri beliau, diminumnya satu teguk, kasih istrinya. Hebatnya lagi, bekas bibirnya istrinya yang diminum. Coba, kalau misalnya minum, kasih lagi Aisyah. Hebatnya kalau di sini bibirnya Aisyah, ini juga yang diminum Nabi. Coba kalau bapak-bapak minum bekas bibirnya istri, bau betul mulutmu. Coba, apalagi akhlak Rasulullah. Suatu kali Nabi pulang, kebiasaan Nabi kasih minum, kasih istri, minum, kasih lagi istrinya satu teguk. Ini Nabi minum sendiri, tunggu-tunggu gilirannya Aisyah, tidak dikasihnya. Minum, tunggu, tidak dikasih. Aisyah mulai curiga. Nabi tetap minum, merah mukanya Aisyah. Akhirnya Nabi pasrah, kasih. Begitu Aisyah minum, apa yang terjadi? Langsung dia muntahkan. Ternyata apa? Aisyah salah memberi resep garam, dia kira gula. Nabi tidak mau melukai perasaan istrinya. Nabi mau merahasiakan supaya Aisyah tidak malu. Akhirnya Aisyah tahu juga. Coba kalau bapak di rumah, doa memang tahu ini. Apa kau tahu gendut? Sudah setengah mati. Itulah Rasulullah. Maka bapak-bapak, tidak ada kesuksesan. Tidak usah cerita sukses di kantor, tidak usah cerita sukses di partai kalau istri kita menderita. Pak, coba, saya pernah pergi khutbah di Tanah Bumbu. Ada orang datang curhat selesai khutbah, dia pegang paha saya. Ustadz, tolong doakan saya. Kenapa Pak? Saya ini kasihan, 4 tahun merantau ke sini. Tahun-tahun pertama sukses betul sampai sekarang. 2 bulan terakhir saya bangkrut. Saya mau pulang kampung, malu pulang meninggalkan utang. Saya mau tinggal dikejar saya sama orang di sini mau dipotong. Tolong doakan saya Ustaz. Saya bilang baik. Saya bilang saya doakan, Bapak tolong jujur. Bagaimana perlakuan Bapak kepada istrinya selama ini? Apa dia bilang? Wah, itu dia Ustaz. Lebih ku sayang istrinya orang daripada istriku. Saya bilang jangan banyak bicara, itu sebabnya. Coba, ada orang bertahun-tahun cari nafkah, merantau dari Jawa, merantau dari Sulawesi, bertahun-tahun cari nafkah di Kalimantan, banyak duitnya, tapi tidak bisa bahagia. Kenapa? Istrinya dia tipu. Alasan rapat-rapat, ternyata pergi merapat. Kalau istrinya minta uang selalu tidak ada. Tidak ada. Sekalinya teman SMA-nya yang pernah naododo, tanam kode SMS banking. Tidak akan ada kebahagiaan bagi mereka yang mendurhakai istrinya. Tidak akan ada. Coba, Bu, Bapak, saudara-saudara sekalian, masih ingat waktu menikah, Pak? Bapak masih ingat waktu menikah? Coba dengar kalimatnya waktu kita menikah. Saudara Dasat Latif, saya nikahkan engkau dengan anak gadisku, Naura Siddiqia Nasrun, dengan mahar seperangkat alat sholat tunai karena Allah. Siapa yang kita jadikan jaminan? Siapa yang kita jadikan garansi? Bukan gubernur, bukan ketua partai. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu pantas ketika kita hianati itu yang kita halalkan atas nama Allah, pantas 30 tahun kita ngurus partai, kok tidak bisa bahagia hidup kita. Kenapa? Karena istri yang setia mendampingi kita, Bapak hianati. Heran saya lihat kadang kala orang sopan sama istrinya orang, tapi sama tetangga, sama tetangganya sopan, sama istrinya kasar. Sama tetangga, assalamualaikum ibu, gimana kabar ibu, sehat-sehat? Sehat Pak Haji. Sekalinya istrinya tahan tuh kaki, di mana simpang kaki lu dong, kau sudah tua biar jalan dan tahu juga. Bingung. Coba. Mau ibu punya suami seperti Nabi?
Mau ibu? Nah, pertanyaan buat ibu, sudahkah ibu punya sifat seperti istrinya Nabi? Nah, ini jadi masalah. Ibu mau punya istri seperti Nabi, suami seperti Nabi, tapi kelakuan ibu kayak orang tidak punya agama. Setengah mati suaminya carikan uang, ibu kita kira itu gampang jadi laki-laki? Ibu, woi, kita kira gampang jadi laki-laki? Ibu itu ditanggung dunia sampai akhirat. Ditanggung dunia sampai akhirat. Dunia, suami mikir, bagaimana supaya suami istriku bisa beli cincin, dia pulang tidak dihina orang. Bagaimana supaya saya bisa belikan mobil istriku supaya dia pulang kampung tidak dihina saudaranya. Bagaimana supaya istriku pakai AC kamarnya supaya baik kulitnya. Dipikir semua itu suami. Dan bukan cuma sampai itu, di akhirat suaminya ulama, suaminya hafal Quran, istrinya tidak pakai jilbab, istrinya tidak sholat, istrinya tidak puasa Ramadan, ku ampusakum wa akhlikum nar. Suami, kau temani istrimu masuk neraka, ditanggung ibu sampai di akhirat. Beda ibu-ibu, suami tukang judi, suami pemabuk, suami koruptor, suami tidak sholat, suami tidak puasa, tapi istrinya baik agamanya, tidak ada urusan. Kata Nabi, jangan korus itu, suamimu punya dosa, kalian tidak ada urusan dengan suamimu. Bahkan Nabi jelaskan, silakan kau pilih pintu surga yang kau mau kalau istri baik sifatnya. Makanya ibu jangan suka ngomel. Ngomel aja kerja. Ya ketawa serius orang ini. Di kantor bingung menghadapi orang unjuk rasa, dimaki-maki kasihan suamita, dihina, dibilangi bikin binatang, dilempari kursi. Sampai lagi di rumah dimaki-maki lagi sama istrinya. Apa enaknya kita jadi suami? Bagaimana kita tidak cepat mati? Sampai di rumah kau periksa terus HP-nya suamimu. Bagaimana tidak serangan jantung? Terpaksa kau ditipu. Jujur suamimu marah kok. Dibohongi, lebih marah, lebih kita bohong. Bu, mau tenang? Mau tenang perasaan? Sifatnya Khadijah. Gimana sifatnya Khadijah? 3 hari 3 malam Rasul tidak pulang. Menerima wahyu pada usia 40 tahun. Pulang kedinginan menggigil. Lalu beliau katakan kepada istrinya, istriku selimuti saya kedinginan dan menggigil. Ibu-ibu, 3 hari 3 malam suami tak pergi. Di telepon tidak ada kabar. Di WhatsApp tidak dibaca. Di telepon dia reject. Pulang menggigil, kira-kira selimuti saya. Ibu-ibu kira-kira langsung kita selimuti? Tidak, nah interogasi dulu suaminya. Dari mana kok? Coba. Maka kalau ibu mau tenang, sangka baik. Jangan pernah sangka buruk sama suami. Orang yang selalu sangka buruk tidak akan ada tenangnya hidupnya. Suami kita anggota DPR, telepon pagi-pagi tidak dijawab. Oh, suamiku lagi sholat duha. Telepon lagi tidak dijawab. Oh, rapat darurat. Sore dapat WhatsApp. Saya lihat istrimu bonceng, suamimu bonceng cewek, cantiknya lagi. Oh, berarti suamiku lagi nge-grab. Tanam perasaan. Tidak curiga. Tenang Pak, saya bela Bapak malam ini. Tenang Pak, tenang. Mana nih kita tidak setuju. Pulang rumah langsung diperiksa HP-nya. Ada temanku waktu SD cinta-cinta monyet. Sampai sekarang setelah banyak video-videoku viral, enggak mau berhenti telepon saya. Saya mau blokir. Enggak enak nanti saya dibilangi sombong. Saya mau terima telepon. Menjaga perasaannya mamanya cek. Terpaksa kutulislah di HP namanya penjual batu bata. Suatu ketika bunyi telepon, dilihat mamanya cek, Ustaz, penjual batu bata. Dia kau angkat, tagihan itu tagihan belum dibayar. Dia tidak mau angkat kalau tagihan karena uang belanjanya ku ambil. Jangan angkat, jangan. Oh, tidak mau angkat, panda mau angkat. Nanti ku salamat sih kak. Suatu ketika saya pulang ceramah, saya bikinlah teh. Segaru, saya ambil di toples tertulis gula.
Saya tes, kenapa asin? Saya pilih gula, nah tulis isinya garam. Saya pikir tanya mamanya, cek apa ini? Toples kau tulis gula na isina garam. Nah bilang, HP nu juga lain nu tulis lain isina. Dapat pakai ilmunya, Bu? Bu, suami Bu adalah anggota DPR. Maka buatlah hatinya tenang, supaya dia bisa membuat undang-undang, peraturan yang membuat masyarakat baik. Tidak ada suami yang bisa tenang berpikir kalau dari rumahnya selalu bertengkar. Sangka baik. Tidak ada orang itu bahagia kalau sangka buruk. Apalagi kalau suka makin ngomel. Bagaimana suami mau tenang? Di kantor pusing, sampai di rumah ngomel aja kerjanya itu istri. Hah? Nonton TV, nangka kakinya, makan canggoreng. Ada mie bedaknya di sini yang terbuat dari beras, nah kasih ketimun matanya, angkat kalepak menguap. Bagaimana suami kita tidak cepat mati? Yes, bagus tong itu kalau pulang suami tak rapat, baku maki-maki dengan praksi lain, dengan anggota sesama anggota, pulang ki didengar ada fitnah. Sabar ki Pak, begitu memang namanya anggota dewan. Enak risikonya menjadi anggota dewan Pak. Kak kita tonji yang pilih tuh, sabar ki. Baru kita peluk suami tak, kita bukakan bajunya, baru kita menyanyi. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Senang perasaannya suami. Masuk kamar marah-marah berantakan kamar, peluk lagi dari belakang, baru kita menyanyi. Insaflah wahai manusia. Senang perasaannya. Jangan juga keterlaluan. Mentang-mentang suami tak sudah tua-tua pensiun, sakit-sakit, kita pangku-pangkulah kepalanya sambil menyanyi. Bila Israel datang. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, ayo akhlak kepada suami, akhlak kepada istri. Itu dulu deh. Nggak usah dulu cerita ke orang lain kalau rumah tangga kita tidak tuntas. Yang kedua, akhlak kepada anak. Kadangkala kita ini Pak, mau punya anak yang baik, tapi kita tidak pernah kasih contoh yang baik. Mana yang konkret? Konkret sekali. Awas Pak, saya dapat kau merokok, saya tempelin kau. Jangan memang kau merokok, saya dapat kasih makan kau dengan bungkusnya. 20 menit kemudian, nak, kau beli rokok, pret. Gimana kita larang anak tak merokok, baru kita merokok di depannya. Gimana ceritanya? Nah, jangan kau bicara kasar, ah. Ku dapat kau bicara kasar, setempelin kau. Setempelin sudah bicara kasar. Heran saya lihat kadang-kala orang tua sopan sama anaknya tetangganya, tapi kurang ajar kalau ngomong sama anaknya. Bu, kasih contoh anak yang baik. Prestasi ibu bukan sekedar jadi anggota DPR. Prestasi bapak bukan sekedar menjadi anggota DPR provinsi atau pusat. Prestasi kita adalah lihat anak kita. Orang tua sekarang bangga kalau anaknya pintar bahasa Inggris, tapi tidak malu kalau keluar rumah tidak tutup aurat. Bangga kalau anaknya pintar bahasa Jepang, tapi tidak malu kalau anaknya sudah balik tidak pernah sholat jamaah. Ada orang hebat sekali yang bilang anaknya pintar bahasa Inggris. Apa hebatnya? Nah banyak yang bisa begitu. Masa banyak Ustadz kopi di Inggris? Itu anak-anak di Inggris bahasa Inggris semua Pak. Betul. Memangnya kalau bapak nanti, bapak-bapak sudah meninggal, anak pintar bahasa Inggris, memangnya kalau berdoa nanti anak tadi depan masjid atau di atas kuburan pakai bahasa Inggris? Oh my God, please help me my mother. Apa hebatnya? Yang paling hebat itu kalau anak punya bapak, dia ingatkan bapaknya, Pak, bapak anggota DPR, bapak harus jadi contoh. Malu saya Pak, malu saya anak tak kalau begitu kelakuan tak Pak. Itu baru hebat. Pergi bapaknya di WhatsApp, Pak, saya bangga bapak jadi anggota DPR,
Tapi saya malu kalau bapak tidak sholat duhur. Saatnya sholat duhur, cari ke masjid. Itu kaya maki pak. Bapak pernah dapat WhatsApp seperti itu dari anak tak? Paling WhatsAppnya, Pak habis pulsa. Siapa yang salah? Orang tua.